Kota Medan banyak melahirkan manusia-manusia super yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa di dunia olahraga. Salah satunya adalah atlet yang akan saya temui pada episode kali ini. Manusia super kali ini adalah Alan Sastra Ginting, seorang atlet disabilitas yang beberapa kali menorehkan prestasi medali emas di kancah internasional. Bagaimana kisahnya Alan memenangkan prestasi tersebut? Simak episode epilog kali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo Sobat Antara, bersama saya dengan Afud Safril. Saat ini saya sedang berada di Stadion Teladan, Stadion Kebanggaan Kota Medan. Nah, tentu saja salah satu tamu kita kali ini adalah salah satu superhuman atau manusia super yang sudah memenangkan penghargaan dan medali emas di berbagai ajang internasional, yaitu siapa lagi kalau bukan Bang Alan Ginting. Halo Bang Alan. Halo Bang. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, prestasi Bang Alan ini kan cukup membanggakan nih Bang, Yeah. dari para ASEAN. Ya, 2017 sama terakhir 2022 ya? iya terakhir di Solo. Di Solo waktu itu lempar Cakram, cakram. iya. Dan kalau perak pernah tolak peluru ya? Iya, perak pernah tolak peluru dan masnya juga pernah ditolak Mas juga peluru. pernah. Nah, ini kan sebagai manusia super nih Bang, yang Terima kasih. prestasinya fisik itu melebihi teman-teman yang lain lah. Baik itu di para ASEAN dan di ajang internasional yang lain. Nah, namun aku penasaran nih Bang, kan Ya. Bang Alan udah nggak aktif sebagai atlet. Ya. Apa kesibukannya Bang sekarang? Kalau kesibukan saya setelah nggak menjadi atlet lagi, itu kemarin Ketua NPC Indonesia Pak Seni Marbun memanggil saya dan meminta saya untuk menjadi pelatih di Pelatnas untuk persiapkan event-event internasional yang terdekat. Saya itu diberi tugas itu membawa atlet nanti yang ke Kamboja, ASEAN Para Games ke Kamboja ya. Nah, setelah menjadi salah satu bagian stakeholder pendukung atlet lah ya dari NPC ini, dan dulu sebagai atlet, apa sih Bang perbedaan yang dirasakan gitu? Kalau perbedaan, kalau dulu kita atlet. Jadi kalau saya dulu masih menjadi atlet itu pasti tanggung jawabnya besar. Bagaimana kita menjadi seorang atlet itu agar bisa meraih prestasi yang tertinggi. Nah itulah saya selama menjadi atlet itu yang pertama itu disiplin. Disiplin, mematuhi peraturan apa yang diarahkan para pelatih yang akan dipersiapkan saya untuk menuju event-event yang akan saya ikutin. Gitu. Nah, kan sekarang Bang Alan udah menjadi ketua NPC Sumut ya? Iya. Nah, apa nih Bang yang harus dibangun mulai dari Sumut sendiri untuk menuju ke tingkat nasional, bahkan kemudian selanjutnya ke internasional? Kalau saya memang diberi kesempatan itu teman-teman NPC Kabupaten untuk memimpin NPC Sumatera Utara itu sejak 2016. Memang saya ambisinya itu menjadi ketua itu bagaimana melahirkan atlet-atlet NPC Sumatera Utara. Atlet-atlet disabilitas yang ada di Sumatera Utara ini itu bisa meraih mimpi mereka. Kenapa? Karena teman-teman disabilitas ini sebenarnya punya potensi. Nah, betul. harapan saya sebenarnya selain saya atau teman-teman NPC yang sudah berhasil, itulah saya ingin merekrut atlet-atlet NPC Sumatera Utara ini bisa berprestasi baik di nasional dan internasional. Itulah harapan saya ingin memimpin NPC Sumatera Utara ini. Mudah nggak sih Bang mencari teman-teman calon atlet disabilitas itu untuk diajak ataupun dijaring lah? Itu challenge-nya seperti apa? Sebenarnya kalau saya untuk merekrut atlet itu bukan mudah atau susah, tapi saya itu saya senang dengan tantangan. Jadi untuk untuk membina atlet itu kan butuh tantangan. Jadi memang kita turun langsung ke kabupaten kota untuk mencari atlet. Memang tidak segampang membina atlet yang non disabilitas.
Karena begitu kita dapat disabilitas bisa aja ada problem di keluarga orang tua gitu. Jadi itulah tugas saya sering dengan pengurus-pengurus yang lain itu mendampingin, menyampaikan bagaimana atlet-atlet yang mau kita persiapkan itu tujuannya apa gitu. Karena kan selama ini kan banyak dimanfaatin teman-teman disabilitas ini ke arah yang lain gitu. Jadi wajar juga keluarga atau orang tua itu tidak memberikan. Tapi setelah kita ada pendampingan, itu orang tua itu sangat mendukung gitu. Bagaimana tuh Bang cara pendekatan ke orang tua khususnya itu kan biasanya kalau calon atlet masih muda ya, kadang masih sekolah, kadang masih pengen fokus di bangku pendidikan, tapi gimana cara Bang Alan meyakinkan? Kan kadang orang tua takutnya mau jadi apa nanti kalau jadi atlet gitu, itu gimana? Jadi saya bisa menunjukkan tidak profil orang, jadi profil saya sendiri. Bahkan saya ini juga dari nol, disabilitas juga, saya dapat semua dari prestasi. Contohnya saya dapat ASN menjadi PNS itu dari prestasi juga. Jadi meyakinnya ke hal-hal yang ke situ gitu, ke orang tua yang bersangkutan. Dan respon orang tua ketika melihat Bang Alan dari atlet kemudian bisa menjadi salah satu abdi negara melalui jalur prestasi atlet, respon mereka seperti apa sih Bang? Itu respon orang itu sangat luar biasa ya. Harapan orang tua atau keluarga itu anak-anak dia ini yang disabilitas ini juga harus seperti saya atau teman-teman yang lain yang sudah sukses. Karena sering saya sampaikan pada orang tua atau keluarga, kan tidak selamanya orang tua bisa selalu mendampingin anaknya, meninggalkan di rumah, menitipkan di rumah tanpa diberi kesempatan keluar. Jadi arahan-arahan seperti itulah yang sering saya sampaikan gitu. Biarlah anak ini biar mandiri, karena kesempatan atlet-atlet ini, anak-anak disabilitas ini juga ada, peluangnya ada gitu. Karena pemerintah sekarang apalagi Pak Jokowi itu sudah menyetarakan, tidak ada lagi perbedaan gitu. Itulah motivasi orang tua juga mengizinin kami untuk membina atlet-atlet di Sumatera Utara gitu. Bang, bagaimana cara melihat bibit yang bagus ketika Bang Alan kan dulu gimana sih bisa memilih cabang atletik khususnya tolak peluru sampai lempar cakram. Nah, cara melihat potensi itu bagaimana Bang? Tiba-tiba misalnya ini teman yang ini nih cocok untuk olahraga ini atau fisiknya seperti ini gimana? Jadi kalau saya dari pengalaman saya juga, contoh mau ke atletik nomor lempar, pertama rekrutmen ada beberapa atlet saya lihat postur. Pertama lihat saya postur, kalau di NPC ini kan ada klasifikasi. Nah klasifikasinya sesuai nggak dengan kelas ini untuk menuju kita persiapkan di event nasional maupun internasional gitu. Jadi dari postur juga saya lihat, terus kita bina dalam berapa tahun atau berapa bulan gitu progres. Nah kebanyakan atlet disabilitas ini kan dia munculnya baru Bang. Kan tidak sama dengan non disabilitas ya kan. Nah itu mungkin ada contohnya di atletik dia nggak ada peluang di sini. Saya sering merolling ke cabur yang lain. Intinya bagaimana atlet-atlet yang kita bina ini tidak sia-sia. Jadi prospek kedepannya itu bagaimana nantinya dia itu bisa meraih prestasi gitu. Bang, prestasi membina itu seperti apa sih? Apakah diambil oleh teman-teman NPC, kemudian ditinggal di Wisma, kemudian dididik, kemudian apakah masih tetap ada mengenyam pendidikan sekolah juga tetap diarahkan atau seperti apa urutannya? Biar teman-teman nih kalau pengen mengarah ke situ, mereka tahu nih, oh aku tetap bisa ini kok sekolah dan tetap bisa ke karir gitu. Jadi pola pembinaan kita di NPC Sumatera Utara itu kita dari bawah. Ada kita yang persiapkan dari pelajar. Nah kita koordinasi ke NPC Kabupaten Kota dengan SLB yang ada di Sumatera Utara. Nah yang pelajar ini kita tetap mengarahkan agar tetap belajar. Gitu, tetap mengikuti pendidikan. Karena apa? Jenjang kita nanti untuk kedepannya itu kalaupun kita dapat pekerjaan harus ada pendidikan dasarnya itu. Itulah salah satu motivasi saya. Dan kita dari NPC Sumatera Utara selain membina, kita juga menyiapkan masa depan anak-anak seperti kita ada MOU kerjasama dengan salah satu kampus STOK Bina Guna Medan. Itu semua atlet kita yang berprestasi yang kita rekom dari NPC Sumatera Utara semuanya beasiswa. Alhamdulillah sekarang atlet NPC Sumatera Utara itu udah ada sekitar 15 atlet yang kuliah gitu. Jadi begitu juga teman-teman yang masih sekolah kita beri kesempatan sekolah juga, jangan sampai meninggalkan. Latihan tetap kita latihan. Dan rekrutmen ke kabupaten kota kita lihat juga Bang. Bagaimana fasilitas di kabupaten kota, mendukung atau tidak? Nah, seandainya tidak mendukung, kita atlet beberapa kabupaten kita panggil semua di Medan.
Kita inapkan, memang kita NPC Sumatera Utara itu setiap tahunnya itu mengambil rumah kontrakan. Oke, Untuk tempat singgah ya? Iya, tempat atlet-atlet itu untuk latihan. Karena kan fokus ya. di Kota Medan ini semua akses, ada beberapa atlet binaan kita itu ada. Jadi itulah kerja kita, apabila tidak ada akses latihan di kabupaten kurang memadai, kita rekrut di Sumatera Utara ini supaya pelatihannya juga lancar gitu. Nah, berhubung udah disebut ini Bang tadi, fasilitas. Ya. Nah, fasilitas Bang Alan kan saya dengar-dengar sedang membangun proyek untuk membangun fasilitas lah yang setidaknya memadai untuk teman-teman disabilitas ini bisa semangat dan bisa optimal kebugarannya itu bisa mendekati level internasional. Fasilitas apa yang harus kita miliki dan apa yang tidak kita miliki namun harus kita upayakan untuk bisa mendidik atlet di tiap daerah itu berkembang. Ya, semuanya pembinaan itu kalau kita ingin atlet kita berprestasi, salah satunya akses dukungan dari peralatan. Nah, saya sering selalu koordinasi ke pemerintah melalui Pak Gubernur, saya audiensi ke DPRD, di Komisi E juga saya beraudiensi sama di Dispora Sumut. Sebenarnya pemerintah kita itu sangat luar biasa. Begitu kita menyampaikan program kita, mereka itu langsung dukung masalah akses disabilitas setiap venue-venue itu. Apalagi sekarang kita kan menuju persiapan PON dan Peparnas di Sumatera Utara. Dan Kadispora itu selalu mengundang kita, masukan-masukan kita. Karena apa? Setiap venue itu harus akses disabilitasnya itu harus ada gitu. Jangan sampai yang atlet-atlet disabilitas itu nanti tidak bisa mengikuti latihan atau terkendala gitu. Jadi itu kita beri masukan, alhamdulillah sekarang beberapa venue-venue yang ada di Kota Medan khususnya ini sebenarnya hampir rata-rata itu akses disabilitasnya itu memadain gitu. Cuman ada beberapa yang belum memadain itu kita beri masukan apa nanti pembangunan yang akan dibangun untuk persiapan PON dan Peparnas. Itu kita beri masukan-masukan seperti apa khusus untuk yang kursi roda seperti apa, yang tunanetra seperti apa gitu. Kalau fasilitas secara nasional, kan Bang Alan pasti udah sering bolak-balik nih ke Jakarta Pusat, ke Solo mungkin salah satu pelatihan yang cukup memadai. Nah, ini secara nasional gimana nih Bang? Kalau mungkin kan Bang Alan kan pernah bertanding di luar dan melihat kondisi infrastruktur pendukung di negara tetangga atau negara yang lebih dilihat lebih berkembang itu bagaimana perbandingannya kita? Kalau perbandingannya kalau seperti negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, kalau akses itu mereka itu memang sudah duluan. Itu yang pengalaman saya mengikuti beberapa ikut kejuaraan. Tapi Indonesia juga saya sampaikan di Sumatera Utara aja sudah melihat masalah akses. Saya rasa apalagi di Kota Solo tempat pusatnya kami kalau pelatnas itu masa akses itu sangat sudah memadai gitu. Nah, kalau masalah segi prestasi, kalau di negara tetangga itu kalau prestasi di level ASEAN itu kita udah di atas mereka lah gitu. Cuman kita kalau saya itu pernah ke Cina itu yang sangat luar biasa gitu. Apa Bang yang membuat itu berbeda? Di Cina luar itu biasa? Itu memang akses mereka itu di dalam, ada sekitar 5 hektar itu bangunan, di situ hotel, di situ semua venue. Terpusat gitu ya? Terpusat semua itu standar internasional semua dari peralatan, semua itu sangat luar biasa. Nah, ini di Solo juga akan dibangun. Kemarin Pak Seni Marbun, Ketua NPC Indonesia sudah minta ke Pak Jokowi, mungkin dalam waktu dekat ini pembangunan itu juga ada gitu. Kalau masalah prestasi atlet sendiri ini, saya sedikit mengarah ke figurnya Bang Alan nih sebagai salah satu contoh lah biar teman-teman termotivasi untuk menjadi seperti Bang Alan, bahkan mungkin lebih ya harapannya. Banyak pengamat yang menilai Bang, atlet Paralimpik kita, para Asian Games, para Asia pun secara fisik sudah matang dan bagus, secara strategi bisa diadu lah, tapi mental. Nah, sebagai seorang atlet khususnya teman-teman disabilitas biasanya kan memiliki challenge yang lebih. Dari pondasinya mental dia harus kuat dulu nih, harus meyakinkan diri bahwa semua bisa kok kita ini. Nah ini sebagai atlet, bagaimana Bang membina khususnya mental ini untuk menekankan kepada atlet itu bagaimana menguatkan? Kalau yang pertama kebetulan saya kan sering membina dari awal bagaimana persiapan atlet itu pelajar nasional dan internasional. Kalau saya yang saya lakukan itu selain saya pengalaman juga jadi atlet juga, saya pendekatan ke teman-teman disabilitas. Bagaimana dia itu dulu percaya diri.
Kalau teman-teman disabilitas ini, calon atlet ini sudah percaya diri, insya Allah mentalnya juga akan itu bagus. Nah, bagaimana jam terbang atlet itu pun harus ditambah gitu, mengikuti beberapa event, agar mereka juga terbiasa, baik itu event nasional maupun internasional. Insya Allah mental atlet itu bisa kuat, dan setiap event diikutinya itu bisa apa ya, nggak gentar lah gitu. Cuman gitu, kita sebagai pelatih ataupun pengurus, walaupun seorang atlet ini sudah masuk di level nasional dan internasional, kita harus ada tetap pendampingan. Karena secara fisikis, atlet disabilitas ini tidak sama dengan atlet non-disabilitas. Inilah kita butuhnya pendampingan terus, agar atlet kita yang kita bina ini tidak terkecoh. Jadi itulah butuhnya kita sebagai pelatih ataupun pengurus gitu. Nah, terus ini Bang, bagaimana pengalaman Abang sendiri nih? Ya. Kan udah melalui berbagai tahap dan istilahnya tempaan yang cukup berat ketika sampai sekarang itu. Nyangka nggak sih Bang dulu waktu kecil atau ketika muda itu bakal mau menangkan suatu medali emas, bahkan menjadi atlet sampai akhirnya menjadi ketua NPC Sumut, bahkan ASN? Kalau saya tidak menyangka apa yang saya raih pada hari ini di luar dugaan semua. Karena apa? Saya ini anak orang kampung yang punya latar keluarga juga orang biasa-biasa aja, bisa menjadi juara di level internasional, bisa menjabat ketua NPC Sumatera Utara, bisa menjadi ASN juga gitu. Tapi setiap orang itu kan punya motivasi gitu. Motivasi saya, walaupun saya punya keterbatasan, saya nggak mau disepelein. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu kan orang tua, saya harus bahagian orang tua gitu. Makanya motivasi itu, seberat apapun di lapangan, seberat apapun program yang diberikan pelatih, saya kan hadapin, saya nggak mau kalah gitu. Walaupun disabilitas, saya mampu menunjukkan kepada orang tua, dunia, kita disabilitas ini bisa loh berprestasi juga gitu. Biarpun orang masyarakat umum itu tidak sepele dengan kita gitu. Itu motivasi saya gitu. Masa-masa apa nih Bang yang pernah Bang Alan lewatin itu merupakan salah satu tantangan tersulit gitu? Masa-masa mungkin kalau atlet itu kan nggak selalu juara. Ada masa saya itu kalah. Nah, di masa kalah itu wajar seorang atlet itu down. Nah, itu di saat saya down itu saya merenung berpikir, apakah saya harus seperti ini? Nah, saya punya mikir lagi, saya nggak mau malu orang tua saya akan buktikan gitu. Jadi motivasi itulah yang intinya saya, kalau motivasi itu ke ibu gitu. Saya selalu ingat wajah ibu gitu. Jadi Ibu Bang Alan ya, yang memberi semangat untuk sampai detik ini. Gitu. Kenapa saya bilang ibu? Karena saya terlahir normal Mas. Saya kan kecelakaan. Kecelakaan itu saya pulang latihan paskibra itu. Kalau mau naik kelas 2 SMA, kecelakaan. Cita-cita saya itu kan ingin jadi militer kemarin. Setelah kecelakaan itu kan sedikit down, yang motivasi orang yang terdekat saya itu adalah ibu. Dialah yang membangkitkan, bahkan saya nggak mau lagi sekolah, tapi ibu itu bisa membangkitkan semangat saya gitu. Makanya sampai sekarang juga ya, motivasi saya itu adalah orang tua, adalah ibu gitu. Terus momen apa nih Bang Alan ketika waktu down tiba-tiba terbesit peluang atau kesempatan menjadi seorang atlet? Peluang menjadi seorang atlet itu ya prosesnya saya panjang. Saya juga dari bawah, saya mengikuti event itu dari kabupaten juga. Saya mengikuti latihan dengan serius. Disitulah saya lihat peluang, melihat senior-senior saya yang sudah terdahulu. Saya motivasi, saya harus bisa lebih dari dia gitu. Makanya saya fokus ikut latihan dan menjadi atlet gitu. Kemudian latihan porsi apa sih Bang yang menurut Bang Alan waktu itu tuh wah kayaknya latihan saya harus yang metode ini karena saya memilih atletik cabang nomor lempar. Kalau latihan metode itu kita tinggal ikut arahan dari pelatih, yakinlah apa yang diberikan pelatih itu adalah yang terbaik untuk atlet. Makanya saya mengikuti tiap arahan, intinya pertama disiplin, kedua memang tanpa saya disuruh, tanpa saya diperintah, setiap latihan pagi dan sore itu saya tetap laksanakan. Walaupun kadang pelatih tidak ada, saya tetap melakukan kegiatan latihan gitu. Dukungan keluarga seperti apa Bang sampai detik ini? Kalau keluarga sampai detik ini
sangat luar biasa yang saya sampaikan tadi. Ibu itu apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan itu selagi yang baik, positif, sangat mendukung. Apalagi untuk dunia prestasi, sampai sekarang juga ibu saya itu terus mensupport saya gitu. Apalagi untuk menjadi ketua itu selalu jangan pernah sombong gitu. Karena apa yang kamu raih itu bukan karena kehebatanmu sendiri. Itulah pesan-pesan ibu saya sendiri selalu yang disampaikan. Itu jadinya saya motivasi baik jadi atlet maupun jadi pelatih maupun memimpin NPC Sumatera Utara ini. Gitu. Kalau pertandingan tersulit yang pernah diingat apa nih Bang Alan? Kalau pernah event yang paling berat itu World Champion. Itu semua kelas dunia sudah hadir di situ. Mungkin itu sangat pengalaman yang terberat saya rasakan karena saya harus melawan atlet level dunia yang sudah meraih medali. Itu yang pernah saya terberat di 2016 sama kemarin di 2020 di Paris gitu. Ini terakhir nih Bang, Ya. jelang-jelang pertanyaan terakhir. Bang, aku pengen Bang Alan tuh bisa memberi motivasi atau istilahnya harapan apa dari Bang Alan dan kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman muda calon atlet ini untuk mendapatkan jalur yang tepat dan tetap semangat itu bisa kalau aku pengen jadi atlet aku harus menghubungi atau kemana nih gitu. Kalau memang aku pengen dimotivasi dan pengen berada di jalur yang tepat gitu biar bisa memberikan kontribusi gitu. Jadi harapan saya buat adik-adik teman disabilitas yang ada di Sumatera Utara ini, kalau memang mau menjadi atlet, kita di Sumatera Utara ini ada kabupaten kota, bisa koordinasi ke kabupaten kotanya. Kalaupun belum ada kabupaten, kita bisa di NPC Sumatera Utara juga langsung bisa. Kalau kita di NPC Sumatera Utara ini welcome untuk teman-teman disabilitas, siapapun dia. Ayo, karena kita disabilitas ini juga untuk kedepannya juga kalau kita punya prestasi itu sama dengan teman-teman non-disabilitas. Jadi harapan saya teman-teman yang disabilitas, apalagi yang masih muda, ayo semangat, ayo bangkit. Kita juga adalah patriot bangsa yang bisa mengukir prestasi, bisa kita buktikan kepada negara kalau kita ini dengan keterbatasan bisa menembus dunia gitu. Jadi harapan saya ayolah semangat untuk kita berprestasi, apalagi pemerintah sekarang baik pusat maupun di daerah itu sudah menyetarakan kebutuhan kita gitu. Oke, terima kasih Bang Alan sudah memberikan informasi yang cukup motivasi bagi teman-teman. Dan demikian Sobat Antara episode epilog kali ini. Saya sudah bertemu dengan living legend, yaitu Bang Alan, si manusia super dari Sumatera Utara yang berhasil pulang membawa medali emas di berbagai event internasional dan bahkan sekarang menjadi seorang abdi negara yang memang mengabdikan ilmu dan pengalamannya untuk melahirkan atlet-atlet muda berprestasi di internasional, bahkan lebih tinggi nantinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.